Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah bantu kita untuk menyelesaikan tahapan-tahapan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai pada hari atau Ramadan yang ke-19. Berapa Pak? Kita dapat berapa puasanya? 17, ada yang 16 ya. Menyebut 19 kok kepingin segera hari raya. Insyaallah. Bapak sekalian, kita nikmati hadiah dari Allah berupa puasa. Tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi rasa-rasanya dengan puasa yang Allah hadiahkan ini, hidup kita ini semakin, pikiran kita semakin tenang, hati kita bertambah lapang, dan jiwa kita bertambah tentram. Rasa-rasanya juga secara fisik kita semakin sehat. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, tema yang diamanahkan untuk kami adalah pada diri manusia ada hak du'afa. Ketika tema ini diberikan, saya mencoba untuk membangun asumsi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan seluruh manusia ini kaya? Kenapa harus ada orang yang du'afa dalam arti lemah? Kalau misalnya kaya, apakah kemudian hidup seorang manusia itu, hidup manusia ini juga akan enak? Rasa-rasanya juga kalau kaya semua itu juga tidak enak. Kalau di kampung kita ini seluruhnya kaya, pertanyaannya adalah ketika ada genteng kita yang pecah, siapa yang mau naik? Bisa jadi karena tidak ada yang mau, karena posisinya adalah kaya semuanya, maka tidak ada yang mau membantu. Kalau tidak ada yang menyopiri kita, rasa-rasanya juga berat. Kalau tidak ada pembantu di rumah kita, rasa-rasanya juga berat di dalam hidup, karena kita harus mengerjakan sendiri. Itu dampak atau efek jika kemudian Allah menjadikan seluruh manusia ini kaya. Tapi andai kata seluruh manusia ini kok du'afa, lemah semuanya, juga tidak mungkin. Walaupun kemudian hakikat hidup itu memang Allah menguji. Ada yang kaya itu sebagai ujian dari Allah, ada pula yang lemah itu juga sebagai ujian dari Allah. Dari dua sisi ini itu juga posisinya saling menguji. Yang tidak mampu menguji keberadaan yang kaya untuk menghadirkan kepekaannya, dari yang kaya juga akan diuji keberadaannya
oleh seorang yang du'afa. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, sebetulnya du'afa itu apa? Dan kenapa kita disebut ada hak pada diri seorang manusia, termasuk kita ini ada hak du'afa itu? Bapak Ibu, secara bahasa du'afa itu dimaknai itu sebagai lemah atau dilemahkan. Lalu siapa yang melemahkan dan karena apa bisa lemah? Yang bisa menyebabkan lemah itu bisa karena situasi. Yang bisa menyebabkan lemah itu bisa juga karena ada yang kaya atau orang kaya. Bisa juga karena sistem dan berbagai macam yang lain. Maka intinya adalah dalam hidup ini ada yang kaya, yang mampu, ada yang lemah. Nah, kalau du'afa itu di dalam misalnya surat At-Taubah ayat 60 itu salah satu dari jenis du'afa. Disebutkan pada ayat itu bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf itu. Itu kategori lemah. Apa saja? Fakir. Fakir itu secara makna adalah orang yang rumah tidak punya, kemudian mencari makan sehari-hari juga kesulitan. Pertanyaannya, apakah ada di lingkungan sekitar kita? Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah, tandanya ini sudah sejahtera. Maka pertanyaan yang perlu dihadirkan adalah, adakah tonggo kampung kita yang di situ ada yang fakir? Maka semakin jauh kita perlu mencarinya. Lalu yang kedua adalah miskin. Jadi setelah fakir itu yang rumah tidak punya, kemudian mencari makan juga kesulitan. Mungkin kita juga akan bilang, harusnya orang semacam itu bekerja keras, harusnya begini. Ya, itu karena posisi kita itu mungkin posisinya sedang beruntung dan berada di atas. Tapi ada orang yang sudah bekerja keras itu juga agak mengalami kesulitan. Kalau misalnya saya posisi di kepala sekolah itu sekalian, itu biasanya setiap bulan itu ada yang datang, Ustadz, kami mengalami begini, sehingga kemudian di dalam pembayaran SPP itu juga ada yang belum bisa membayar, sampai numpuk sekian. Kita gali, kenapa kok bisa begini, suami bekerja apa, ibu bekerja apa, punya tanggungan berapa, dan lain sebagainya. Setelah kemudian kita gali terus menerus, itu usaha apapun yang dimulai buat sendiri kemudian dijual, tidak laku. Kerjasama dengan orang juga tidak berhasil, dan berbagai macam yang lain juga sama. Walaupun itu juga terus harus bergerak sebagai ikhtiar bagi manusia, tetapi ada yang kemudian dalam kondisi tertentu itu akan dialami. Nah, itu adalah fakir. Miskin itu memiliki rumah, tetapi dengan keberadaannya ini, dengan pekerjaannya ini belum bisa mensejahterakannya. Itu kategori miskin. Nah, kemudian yang lain pada surat At-Taubah itu juga bisa masuk kategori mu'alaf. Itu juga rentan, du'afa. Kenapa? Karena mu'alaf itu bisa saja ketika tidak bertahan dalam kondisi hidup dengan tekanan hidup ekonomi, misalnya persoalan ini, itu juga bisa kembali murtad dan lain sebagainya. Kemudian bisa amil, kemudian bisa jihad fisabilillah, bisa juga musafir yang kehabisan bekal, kemudian termasuk yang ghorim. Ini yang paling dekat dengan kita. Ghorim itu orang yang bangkrut, yang punya hutang. Kalau di sini kira-kira ada nggak ya yang punya hutang? Alhamdulillah, kalau lihat wajahnya tidak ada yang punya hutang. Alhamdulillah. Kita ini kemarin dapat sambatan dari teman yang kemudian ikut pinjaman online.
ketika tidak mampu untuk membayarnya, itu seluruh tetangga, seluruh temannya itu dihubungi, diteror dan lain sebagainya. Ini dampak lah. Orang-orang semacam ini saya kira perlu dibantu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dari tema ini bahwa ada pada diri manusia, pada diri kita ini ada hak du'afa. Bapak Ibu, saya kira kita bisa mencapai posisi semacam ini itu karena bantuan banyak orang, atau setidaknya ada perilaku zalim yang tanpa kita sadari kemudian kita melakukan itu. Satu misal, kita berangkat bekerja, lalu dengan bekerja itu kita mengendarai kendaraan. Di situ ada asap, yang asap itu disebut sebagai karbon dioksida. Sebut saja itu mudahnya adalah racun. Kita mengendarai santai saja itu. Padahal di situ harus dihirup oleh orang yang kemudian bisa saja itu kemudian dia bisa menimbulkan penyakit. Jadi kita sendiri tanpa sadar dengan keberhasilan kita, ada seseorang, ada banyak orang yang kemudian terdolimi tanpa kita sadari. Maka itu artinya sesungguhnya kita memperoleh rizki dari apa yang kita kerjakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya ada hak Allah, ada hak orang yang harus kita tunaikan. Maka disitulah kemudian diatur zakat dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak sekalian, di dalam sholat sesungguhnya kita ini sudah dididik oleh Allah bahwa sholat itu dilaksanakan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pernah nggak kita membayangkan orang sholat itu dia hanya takbiratul ihram saja tapi tidak mengakhirinya dengan salam, atau tiba-tiba salam tidak pakai takbiratul ihram? Saya menyebutnya sebagai sholat itu ada sebuah kehidupan di situ. Ada sebuah kehidupan bahwasanya pada sholat itu ada tidak sekedar hablum minallah, tetapi juga di situ ada hablum minannas. Hablum minallahnya ketika kita takbir Allahu Akbar, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Dan bagaimana aspek sosialnya di saat seorang hamba Allah, kita mukmin ini kemudian mengakhirinya sholat itu dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Doakan dengan keselamatan, dengan kesejahteraan itu. Tapi makna secara tidak langsung menurut saya adalah perhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan-jangan mereka ada yang posisinya lemah dan perlu bantuan dari kita semuanya. Maka ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu dia taat sekali kepada Allah, ibadahnya 5 waktu dan ke masjid terus menerus, sholatnya pokoknya luar biasa lah, bagus sekali. Tapi dia terhadap lingkungan sekitarnya tidak peduli. Maka saya memaknai dari hikmah sholat ini adalah orang tersebut dia sholat memulainya dengan takbir tetapi tidak mengakhirinya dengan salam. Ada pula orang itu yang baik sekali terhadap tetangga, terhadap temannya sangat baik, tetapi tidak pernah sholat, hubungan kepada Allah sangat kurang. Maka saya memaknai orang semacam ini adalah ia tidak pernah takbir tetapi tiba-tiba salam. Orang mukmin itu adalah jika ia kemudian sholat, lalu sholatnya dimulai dari takbir dan kemudian mengakhirinya dengan salam. Maknanya hubungan kepada Allah dia jaga dengan sangat baik, dan hubungan terhadap sesama manusia dia empati, dia peduli. Kenapa? Karena pada mereka yang dititipkan Allah kepada kita, orang-orang yang lemah itu ada kewajiban kita yang telah ditakdirkan oleh Allah itu lebih, sehingga kita perlu membantunya. Bisa jadi roda kehidupan ini bergeser, suatu saat mungkin bukan kita tetapi justru anak cucu kita yang kemudian membutuhkan orang lain. Maka jika kemudian kita membantu hari ini, sesungguhnya kita sedang berinvestasi untuk Allah, dan itu pada akhirnya adalah kita pahalanya, kebaikannya, rizkinya justru akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kata Allah,
bukankah kebaikan itu akan selalu berbalas dengan kebaikan? Kalau tidak berbalas kepada kita, yakinlah kepada anak cucu kita. Tidak ada yang hilang dari kebaikan yang kita bantukan kepada para duafa dan orang lemah yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.